Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Behran dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Anak Kecil Cerdas. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. And this is going to be kind of story about why I left Christianity and why I got so attracted to Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf kecil dari Amerika yang mana katanya dia pinter banget. Kemudian seorang yang pinter dan cerdas pasti akan pindah agama. Jadi ini yang akan kita luruskan beberapa klaim yang intinya dia mengatakan bahwa Kristen gak masuk akal, tapi agamanya yang baru masuk akal cuy. Mari kita langsung aja nonton videonya. Ya, jadi di situ dalam video itu pertama-tama dia mengatakan Nikaf Media Channel mengatakan bahwa seorang yang cerdas, pandai pasti dia akan masuk agamanya dia. Tapi saya sebenarnya nggak setuju dengan statement dan klaim ini karena terbukti banyak banget mualaf yang kalau nggak percaya lihat di Ngaji Cerdas deh. Nama channelnya aja Ngaji Kecerdas, cuman memang ulasan-ulasannya nggak ada cerdas-cerdasnya. Bahkan dikatakan Yesus katanya tersesat di pasar. Coba cerdas dari mana orang yang mengungkapkan statement kayak gitu. Nah, inilah yang saya bilang bagi Sebenarnya yang Luis komentari ya, yang tentang channel Ngaji Cerdas itu sudah saya komentari gitu guys. Dia tinggal bandingkan antara statement komentar saya dengan Luis, mana yang lebih masuk akal gitu kan. Jadi ketika dia klaim itu nggak masuk akal, justru faktanya saya bongkar sendiri bahwa dialah yang nggak masuk akal gitu guys. Jadi ada tinggal tonton video saya yang dimana saya komentari Luis Prasetyo sedang mengomentari dari video-videonya dari Ngaji Cerdas ya. Itu sudah saya saya upload beberapa dan tinggal bandingkan saja gitu. Dimana ketika ada klaim mengatakan seorang yang pinter, pandai, pasti cerdas, itu dengan kata lain dia ingin mengatakan orang yang masih di Kristen tuh nggak cerdas. Tapi buktinya penemuan-penemuan yang ada di dunia ini semuanya dari mana? Dari orang-orang Kristen ya. Gini ya, kalau Anda ngomong tentang penemuan, ya kan, ini ngomong tentang penemuan nih ya. Yang ditemukan itu adalah sesuatu yang di luar topik agama. Paham nggak? Ngerti ya maksudnya ya? Nah, orang yang menemukan sesuatu itu adalah hasil dari uji coba mereka berkali-kali. Ya, ingat. Seperti penemu lampu. Itu dia berulang kali gagal. Diceritakan itu kalau saya nggak salah itu ratusan ribuan kali gagal. Jadi orang yang menemukan sesuatu itu biasanya mereka bergagal berkali-kali gitu. Nah, jadi nggak mesti juga orang cerdas itu adalah orang-orang yang menemukan sesuatu, nggak mesti juga. Misalnya kayak Anda tahu kayak para profesor, orang yang misalnya bahas tentang sesuatu, itu nggak juga mesti menemukan sesuatu. Jadi patokan cerdas adalah bukan berarti menemukan sesuatu, ya kan? Intinya adalah patokan cerdas itu apa ya? Nih, yang saya sampaikan ya. Cerdas itu adalah dia punya dia bisa mengerti, minimal dia paham dengan sesuatu. Jadi kecerdasan itu diukur dari pertama tentu daya ingat dia. Misalnya kalau dia kayak orang penemu itu kan dia harus ingat itu. Misalnya gini, dia mencoba suatu eksperimen kayak penemu lampu ya misalnya atau penemu pesawat. Itu dia harus hafal, ingat ya dari rangkaian apa yang dia temukan sebelumnya. Misalnya coba begini eksperimen dengan komposisi ini, lalu gagal. Ketika dia mencoba yang eksperimen baru, dia harus berdasarkan dari eksperimen lama yang sebelumnya. Lalu dia harus ingat hafal ya apa saja yang bikin dia gagal di eksperimen sebelumnya. Ya, jadi sama kayak gini. Kayak Anda misalnya ada melatih klub bola atau melatih klub apapun itu, mau bola, mau basket, voli. Nah, Anda ketika itu ya Anda harus mampu menganalisa. Jadi menganalisa juga termasuk ya juga ada ingat. Ya adalah ketika Anda itu ya nyusun strategi atau taktik, Anda tuh harus ingat apa yang bikin Anda tuh kalah. Dia ada analisa, misalnya Anda analisa, lalu ditemukan poin-poin di mana Anda tuh kalah kan, yang menunjukkan Anda kalah gitu kan. Apa kelemahan Anda dan apa kelebihan tim Anda. Di situ
Anda juga menyesuaikan dengan apa kelemahan dan apa kelebihan tim musuh dan apa yang membuat Anda tuh kalah gitu. Dan itu harus Anda punya daya ingat yang baik. Jadi ketika Anda itu mencoba sesuatu dan ternyata gagal, lalu Anda coba lagi yang lain, Anda tentu mencoba sesuatu yang baru itu berdasarkan dari kegagalan yang lama. Jadi ada patokannya dan itu butuh hafalan ya. Orang cerdas itu adalah punya kemampuan untuk mengingat ya, menghafal. Itu baru dikatakan cerdas. Contoh juga kayak bela diri ya, bela diri atau ya kayak gerakan bela diri lah. Seorang master bela diri itu nggak bisa tanpa punya kemampuan untuk menghafal atau punya daya ingat yang bagus, nggak bisa ya. Karena bahkan ya master bela diri itu ya tanpa catatan sekalipun dia bisa jadi master bela diri. Yang penting dia mempunyai kemampuan untuk menghafal gerakan-gerakan itu, ya kan? Semua gerakan itu harus bisa dihafal. Nah, misalnya dia hafal gerakan kuda-kuda, lalu gerakan kuda-kuda itu dipadukan dengan gerakan pukulan tangan. Dia harus hafal kuda-kudanya, baru bisa sambung dengan gerakan tangan, sehingga dia bisa memadukannya. Coba kalau dia misalnya nggak hafal kuda-kuda, lalu beralih ke gerakan tangan, tiba-tiba dia lupa, aduh kuda-kudanya gimana nih, gimana coba? Lalu ketika dia hafal apa gerakan tangan, akhirnya gerakan kaki. Nah, dia harus hafal juga gerakan sebelumnya, kuda-kuda, tangan, baru bisa melangkah ke kaki. Sehingga dia bisa menggabungkan, kombinasikan ketiganya. Kalau dia lupa gimana? Lalu sambung lagi dengan bandingkan. Sehingga semua itu bisa dia ingat ya, dia hafal dengan baik, lalu dia bisa mempraktekannya. Nah, baru setelah dia hafal, baru dikasih pemahaman. Oh, gerakannya begitu, ini. Jadi penting dia ada refleks dulu gitu. Jadi daya ingat adalah dan itu dilatih ya, daya ingat itu dengan hafalan. Jadi kayak penemu itu semuanya menghafal eksperimen mereka yang gagal sebelumnya. Mereka mengingat, jadi mereka menganalisa dan menghafal serta menguji ulang gitu. Jadi mengulang-ulang itu adalah termasuk menghafal, mengingat gitu kan, apa yang salah sebelumnya, apa yang sudah diperbaiki, lalu berangkat lagi, kok gagal lagi ya, apalagi yang sudah diperbaiki, dia harus hafal guys. Itu butuhkan daya ingat. Nah, Louis sendiri sebagai orang yang membantah orang-orang yang kita katakan cerdas ini, dia malah melupakan metodologi hafalan, mengingat. Dia meremehkan guys. Oh, yang penting paham. Gimana bisa paham kalau tidak hafal? Ya kan? Seorang master bela diri itu tidak akan cukup memahami saja, harus hafal. Hafal nomor satu. Justru kalau Anda paham ya, hafal itu nomor satu ya, dalam master bela diri. Sehingga ketika dia hafal pun ya, walaupun dia nggak paham, ketika terjadi pertarungan sebenarnya, dia secara akan mengeluarkannya. Tuh, nggak sadar deh guys, keluarkan gerakan. Di situ udah tahu, oh ternyata yang selama ini gunanya untuk begini gitu kan. Nah, ya, jadi dia adalah. Dan yang penemu pun, kalau dia bahas tentang penemuan ya, para penemu itu adalah nggak bisa samakan dengan dia beragama apa, itu nggak bisa gitu. Ya. Misal ada seorang penemu nih, lalu dia agamanya itu berarti ada agamanya yang benar, itu nggak bisa begitu. Ya. Karena para penemu itu adalah tergantung passion. Ada orang bakat jadi penemu, ada yang passion yang penemu, ada juga orang cerdas yang tidak berbakat jadi penemu. Misal orang cerdas itu dia pengen jadi pengusaha, orang cerdas pengen jadi pilot, orang cerdas pengen jadi astronot, orang cerdas itu pengen jadi guru, gitu. Guru tuh cerdas nggak? Guru tuh harus cerdas. Kompetisi guru adalah kecerdasan, ya. Ini hampir mustahil seorang guru tuh dipilih dari kompetisi yang dia tuh bukan orang cerdas ya. Nah, apakah guru itu adalah penemu? Jadi guys ya, bukan pada itu poin kecerdasan. Nah, apalagi kalau kita ngomong tentang agama. Orang cerdas itu maksudnya adalah ketika dia menganalisa ya dalil-dalil yang ada di agama yang ada di bumi di dunia ini, dia harus bisa menganalisa dengan baik ya, menggunakan kaidah pemahaman bahasa yang baik dan benar. Kalau kita baca dalam teks bahasa Indonesia, berarti menggunakan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, apakah ini ayat masuk akal apa tidak? Apakah ini ayat kontradiksi apa tidak? Itu adalah bentuk kecerdasan dalam memahami agama. Ini nggak ada hubungan sama penemuan. Coba apa saya tanya tuh? Apa relevansinya dengan misalnya ada penemu pesawat? Dia menemukan pesawat, lalu dia apa hubungannya dengan memahami Alkitab? Coba, apa hubungannya? Ya, coba jawab saya, Louis ya. Apa hubungan misalnya ada Ian Wright bersaudara yang menemukan pesawat? Apa korelasinya dengan kemampuan dia memahami Alkitab? Coba. Atau penemu lampu deh.
Misalnya kayak Thomas Alva Edison ya, kalau salah saya itu penemu lampu. Coba apa korelasinya dengan dia merupakan penemu lampu, lalu dia bisa memahami dalam kitab suci? Apa hubungannya coba? Nah, jadi untuk memahami sesuatu dalam hal kata-kata ya, ingat ya, Alkitab itu isinya kata-kata, kalimat, teks, huruf, kalimat gitu kan, kata, kalimat, ya kayak gitu-gitu lah guys ya. Jadi memahaminya itu butuh pemahaman bahasa yang benar-benar. Misal kayak kata apa arti kata menggenapi aja lu nggak paham ya. Arti kata menggenapi adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Itu sering saya sampaikan di video saya. Tapi dia malah mengartikan menggenapi dengan membatalkan, mengubah. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap, menambah. Dalam artian bukan mengurangi atau mengubah guys, tapi dia malah mengartikan menggenapi dengan mengubah atau mengganti gitu kan, paham tidak? Ya kan? Jadi itu kalau satu kata. Lalu banyak lagi kata-kata lain atau misalnya penggunaan kata dalam kalimat itu dia nggak paham. Jadi memahami dalil-dalil dalam kitab suci karena itu adalah berupa teks ya, kalimat, kata, itu perlu pemahaman bahasa. Jadi kita ngerti ini apa yang dimaksud oleh teks ini gitu loh. Nggak ada hubungan sama penemuan. Bukan berarti Anda bisa menemukan lampu, lalu Anda bisa paham bahasa dalam kitab suci. Apapun mau di kitab, di buku manapun, ya kalau kita ngomong tentang teks, kita harus ngerti tentang kritik teks. Yaitu menganalisa teks berdasarkan dari pemahaman bahasa yang benar. Juga sama kayak memahami kalimat orang. Jadi orang ngomong, kita menganalisa omongan orang ini, ya kan? Ini di mana letak salah benarnya. Jadi yang kita analisa itu adalah omongan orang. Ya, kata-kata, kalimat, jadi kalimat kata berupa omongan orang atau teks. Itu yang kita, jadi yang harus kita pahami. Jadi nggak ada hubungan dengan menemukan lampu lah, menemukan ini itu nggak ada. Kemampuan berbahasa, kemampuan memahami omongan orang, kemampuan memahami teks itu yang penting guys. Ya dalam hal benar dalam beragama. Nah, Luis belum mampu melakukan itu. Bahkan terbukti di video-video dia ya untuk jangan memahami teks lagi ya, dan itu sering saya buktikan dia tidak paham dengan apa yang teks maksudkan gitu kan. Ketika suatu teks ngomong tentang apa, dia telah kemana. Lalu juga omongan orang ngomong apa dia tidak paham, lalu dia lari kemana gitu. Contoh kayak baru saya buat video ini kan, ketika dia mencoba mengomentari Mongol itu bahas tentang sejarah Yesus yang hilang umur 14 sampai 29 tahun. Dia malah bahas silsilah Yesus, karena nyambung guys. Soalnya bantah itu, ya. Ketika dia nggak setuju nih bahwa Mongol mengatakan bahwa tidak ada sejarah Yesus umur 14 sampai 25 sampai 29, harusnya dia bantah itu dengan mengatakan kan 2 poin. Pertama dia tidak setuju dan mengatakan ada kok sejarahnya, ini sejarahnya, tapi tidak dilakukan. Atau ngaku dengan jujur memang nggak ada sejarah itu mantap, gentle, tapi dia malah ngeles, ya, malah lari ke silsilah. Ini kan dia kan lengkap pada silsilahnya. Lo orang bahasa apa dia bahasa apa, itu adalah bentuk dari kegalpahaman kan, dan itu sering dibuktikan di video-videonya dia yang udah saya komentari guys. Jadi nggak usah lah bikin klaim-klaim kosong kayak mengatakan bahwa orang yang cerdas pasti dia akan pindah dari agama Kristen. Selanjutnya anak kecil ini mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang tidak melakukan hukum, yang mana mereka memakan babi, mereka juga memakan kerang dan lain-lain. This is Justin here, and I was going to make a video on my last day being a Christian. And this is going to be kind of a story about why I left Christianity and why I got so attracted to Islam. Well, I was first born in a non-denominational Christian family. And I did like my religion. I was really attached to it until I started questioning it at the early age of 12. I am 12 now, but I'm kind of almost there of turning 13. But anyways, I was questioning myself of why some Christians just disobeyed the Bible, such as eating pork and shellfish, and I was
Ini timbul akibat dia kritis, dia berpikir kritis, gitu kan? Dia tidak gitu saja menerima agamanya. Dia mempertanyakan kenapa kok yang diajarkan berbeda dengan yang tertulis, gitu loh. Dia nggak masuk akal. Yang tertulis begini, tapi kok diajarkan begitu, gitu loh. Nah, itu yang membuat dia tuh dari berpikir kritis lah membuat dia tuh kepo, ya. Sehingga dia tuh mempertanyakan itu dan akhirnya dia menemukan jawaban bahwa itu memang gak masuk akal gitu kan. Nah, jadi ada sesuatu yang membuat dia tuh jadi itu nggak asal mualaf, guys. Ada pertanyaan kritis yang diajukan dia sebelumnya gitu. Like, why do they do that? That doesn't make any sense. Nah, mengenai hal ini sebenarnya kalau anak kecil ini cerdas, dia akan melihat keseluruhan Alkitab ya. Bahkan di dalam Perjanjian Baru itu dikatakan bagaimana kerajaan Allah itu bukan soal tentang makan dan minum, guys. Nggak cuman berbicara soal makanan dan apa yang kamu minum, yang engkau makan. Karena kerajaan Allah, keselamatan dan lain-lain itu berbicara mengenai Yesus yang menyelamatkan setiap manusia. Jadi ya, kalau nggak bicara tentang makanan minuman dan apapun itu, tapi berbicara tentang Yesus yang menyelamatkan manusia, ya ingat di Perjanjian Lama itu ada larangan-larangan seperti jangan haram makan babi, jangan berzina, jangan membunuh, jangan apa lagi, ya jangan merampok, jangan mencuri. Jadi Anda harus sajikan satu paket, jangan pilih-pilih. Kalau misalnya bukan tentang makanan minuman, lalu bagaimana dengan yang lain? Ya, bagaimana dengan apakah juga makanan minuman itu boleh didapat dengan cara yang tidak halal, dengan mencuri, merampok misalnya? Jadi guys ya, harusnya logikanya adalah makanan minuman itu mencakup bukan hanya apa saja yang dilarang untuk dimakan, misalnya kerang atau babi, tapi juga bagaimana cara mendapatkannya. Jadi makanan minuman itu penting harusnya. Ya, apakah Anda dapatkan makanan minuman dengan cara yang halal? Apakah Anda dapatkan dengan mencuri, rampok? Di perkara makanan minuman itu pengaruh pada penyelamatan, keselamatan. Makanya kenapa hukum itu dibuat di Perjanjian Lama? Makan babi dilarang, ya kan? Makan kerang atau mencuri, dan mencuri termasuk mencuri makanan minuman. Ya kan? Makanan minuman itu kan bisa didapat dengan cara halal, dengan cara bekerja atau mencuri, merampok kan bisa. Gitu. Emang semua makanan tuh didapat dengan cara halal? Kan juga ada didapat dengan cara mencuri. Jadi makanan minuman itu pengaruh apakah makanan minuman itu Anda dapatkan dengan cara yang halal atau dengan mencuri. Jadi pengaruh. Makanya ayat itu menjadikan itu tidak masuk akal ayat itu. Lalu kenapa pilih-pilih hukum? Kenapa hanya bahas tentang makanan minuman? Kenapa tidak bahas tentang larangan lain seperti jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri? Kenapa larangan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri itu tetap dipakai, tapi larangan makan babi itu nggak dipakai? Coba, kenapa hanya yang nggak dipakai tentang makanan minuman? Ya, kenapa? Kenapa dipakai itu hanya selain itu kayak mencuri, berzina, merampok? Kenapa hanya itu? Coba, harusnya kan ayatnya berbunyi, kerajaan Allah itu hanya tentang makanan minuman, bukan juga tentang perbuatan harusnya, tapi tentang keselamatan. Yesus nebus dosa kan gitu harusnya. Kenapa hanya milih makanan minuman saja? Nah, di situ guys ya. Jadi ini namanya suatu hal yang tidak masuk akal. Makanya itu anak ya jadi mualaf gitu kan. Jadi makanya ya, kalau gitu ya kita makan minum nggak ngaruh lagi. Mau didapat dengan mencuri, merampok, yang penting soal itu sudah selesai dengan salibnya Yesus, karena masuk akal guys. Ya kan? Jadi seakan-akan Yesus tuh datang untuk membatalkan semua hukum itu. Ya nggak berlaku lagi. Tapi kenapa pertanyaannya hanya hukum makan babi saja yang batal, hukuman mencuri, berzina nggak batal gitu guys. Nah itu logikanya ya. Bukan karena kamu makan babi kamu masuk neraka, bukan karena kamu makan onta kencingnya juga kamu masuk surga. Enggak, keselamatan. Lalu kalau gitu Anda boleh makan ayam yang dapat dari hasil mencuri? Coba, boleh nggak makan ayam dari hasil mencuri? Ya, kalau kita ngomong tentang makanan haram itu bukan hanya ngomong tentang babi saja, tapi juga makanan yang dapat dengan hasil mencuri. Coba.
Dan lagian kenapa hanya pada makanan minuman? Kenapa tidak dengan yang lain juga? Kan larangan tuh di penyelamat tuh ada banyak, bukan hanya makan minuman, tapi juga dan ingat ya, babi ini bukan makanannya loh, tapi perbuatan memakannya. Ingat ya, yang haram itu adalah memakan babi, bukan babi yang haram. Jadi seharusnya itu ayat juga nggak masuk akal gitu. Bukan tentang makanan minuman. Yang ngomong tentang makanan minuman siapa? Ayat Perjanjian Lama mengatakan haram memakan babi. Memakan. Bukan makanan babi ya. Jadi bahasnya tentang perbuatan memakan babi. Jadi perbuatan memakan babi, perbuatan mencuri, perbuatan berzina, itu ngomong semuanya tentang perbuatan. Bukan pada objeknya. Membunuh perbuatan bunuh. Mencuri perbuatan mencuri. Memakan babi, perbuatan makan babi. Ngomong tentang perbuatan. Lalu kenapa ayatnya bunyinya adalah bukan tentang makanan minuman? Yang bahas tentang makanan minuman siapa, bro? Tapi perbuatan memakan minumannya. Memakan makanan minumannya. Jadi yang diharamkan bukan babi ya. Tapi memakan babi yang haram. Babinya nggak haram. Babinya. Memakan babi yang haram. Ya. Dan ingat, anjing pun tidak haram. Ya. Yang haram anjing itu adalah ketika kita kena air liurnya. Itu baru haram. Tapi kalau Anda memelihara anjing untuk jaga rumah nggak masalah. Selama di kerangkeng, tidak dibiarkan keliaran, atau Anda gunakan untuk berburu silakan. Jadi penggunaan hewan seperti anjing itu boleh untuk jaga rumah, tapi asal dikandangkan, diikat, atau untuk dibawa berburu boleh. Ini bukan anjing yang haram. Ya, anjing nggak haram, babi nggak haram. Yang haram tuh Anda makan babi, atau Anda kena air liurnya anjing gitu loh. Paham ya logika berpikirnya? Jadi ayatnya ngomong tentang memakan babi, haram makan babi, tapi ayat itu malah bahas bukan yang haram tuh, bukan makanan minuman. Loh, ini kita ngomong tentang perbuatan, bukan objek makanan minumannya. Di situ kita bisa menemukan adanya kontradiksi. Ya, ayat sebelumnya Perjanjian Lama mengatakan hukum memakan babi haram. Ini baru malah membicarakan hukum tentang makan minuman, kan nggak menyambung, guys. Ya, perbuatan mau disamakan dengan objek. Ya, Luis dilarang mama ini. Luis, kau jangan makan babi ya, jangan memakan babi ya. Oh siap mak. Lalu dia serangkap. Lalu nampak babi, babi itu haram. Loh kok babi haram? Yang dilarang mamanya adalah jangan makan babi. Memakannya yang dilarang, babi nggak masalah. Paham ya? Babi nggak masalah, gitu guys. Jangan nampak-nampak ada babi lalu diusir dia, ada babi lalu dibunuh dia, ada babi lalu enggak. Yang nggak boleh itu hanya memakan babi. Paham ya? Itu poinnya guys. Kan nggak cuman berbicara mengenai hal remeh-temeh kayak gitu. Soalnya keselamatan, kerajaan Allah, dan kehidupan rohani itu berbicara soal sesuatu. Dia kata dia remeh-temeh. Itu hukum loh. Hukum di Perjanjian Lama. Hukum kok dibilang remeh-temeh? Hukum haram makan babi itu sebanding dengan hukum berzina, ya, hukum membunuh, mencuri, sama-sama hukum yang nggak boleh dilakukan. Larangan-larangan guys. Masa bilangnya remeh-temeh? Memakan babi sama salahnya haramnya dengan memakan hasil curian. Masa remeh-temeh? Coba logikanya. Hukum dikatakan diremeh-temehkan sama Luis, coba. Ya kan? Yang dilarang perbuatannya, sedangkan yang dia bahas itu di ayat yang ngomong tentang makanan minuman, kan nggak nyambung. Perbuatan dengan objek itu beda, Luis ya. Di mana hati kita benar-benar berpaut kepada Tuhan. Kalau memang cuma masalah hati, bukan pengaruh pada perbuatan, lalu kenapa hukum dalam berzina, mencuri, membunuh itu dipakai? Itu kan perbuatan juga. Semuanya perbuatan. Memakan babi, perbuatan makan babi. Membunuh, perbuatan membunuh. Mencuri, perbuatan mencuri. Itu semua perbuatan. Kenapa semua ini dilarang? Artinya bukan cukup hati saja, tapi juga perbuatan harus dijaga. Kita harus menjaga hati dan perbuatan. Itu loh logiknya. Logik ya.
Kalau Anda cuma jaga hati, tapi nggak jaga perbuatan, ya percuma. Perbuatan timbul dari hati. Hati Anda ingin mencuri, ya Anda akan cenderung mencuri. Paham ya logikanya? Jadi bukan hanya menjaga hati, tapi juga menjaga perbuatan. Anda nggak pengen mencuri, tapi Anda mencuri. Itu gimana sih? Coba. Ya kan? Lalu karena Anda tidak pengen mencuri, lalu Anda mencuri, oh mencuri nggak salah, karena hati saya nggak pengen mencuri, ya tetap salah. Walaupun Anda tidak pengen mencuri, faktanya Anda mencuri. Gitu loh. Jadi intinya adalah yang dilarang di Perjanjian Lama itu adalah semua perbuatan, bukan masalah hati. Ya, jarang mencuri berarti perbuatan mencuri, bukan keinginan untuk mencuri, tapi perbuatan yang disalahkan. Makanya ketika Anda ingin berzina, ingin membunuh, ingin mencuri, ingin makan babi, belum dihukum salah. Yang dilarang kan mencurinya, perbuatannya. Ini sama dengan Islam. Islam ketika Anda ingin membunuh, ya Anda ingin membunuh nih, baru niat, ingin mencuri, itu belum dihukum lagi. Ya, dihukum ketika Anda sudah melakukan perbuatannya. Makanya yang dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang untuk berzina, dilarang makan babi. Kalau baru niat yang jahat itu belum dihukum. Karena Anda masih bisa kesempatan untuk mengubahnya. Saya niat bunuh orang, ya. Itu hanya dibayar tunai oleh Tuhan, dihukum kalau saya melakukannya. Kalau saya tobat itu nggak dihukum. Itulah baiknya Tuhan. Dia tidak menghukum niat, dia hanya menghukum perbuatan. Niat kalau belum jadi perbuatan itu akan dikasih kesempatan untuk tobat. Anda bayangkan ya, manusia ini ya hatinya tuh selalu jadi kita tuh kan ada setan itu, setan yang iblis yang selalu menggoda kita. Adil nggak menurut Anda? Ketika setan menggoda kita untuk membunuh orang, ya karena nama setan kan, tentu bisa berhasil bisa tidak. Tapi anggaplah setan itu berhasil bunuh orang, ya saya bunuh orang. Lalu langsung Tuhan hukum kita, itu adil nggak? Nggak adil. Berarti Tuhan ngasih kita kesempatan untuk bertobat. Makanya ketika Anda mempunyai niat untuk pengen bunuh orang, pengen makan babi, pengen mencuri, itu Tuhan kasih kesempatan untuk tobat. Ya, belum Anda melakukannya, cepat istighfar. Maka dalam Islam itu diatur ya. Pengen bunuh orang, istighfar, astagfirullahaladzim. Berarti Anda tobat. Tapi kalau Anda tidak istighfar, tidak tobat, Anda bunuh orang, itu baru dihukum. Sama kayak misalnya kayak hukum lah, Anda tahu ya, hukum kita juga begitu kan, logis kan? Hukum kita hanya mengatur mengenai perbuatan, tidak niat. Coba Anda lihat hukum di Indonesia atau di negara manapun, ada nggak yang menghukum niat orang? Nggak ada. Yang dihukum itu perbuatannya. Jadi sebelum dia melakukan perbuatan, dia nggak dihukum. Paham ya? Makanya gini, ketika misalnya polisi mengintai penjahat nih, ya, polisi mengintai penjahat, misalnya mereka niat ingin jual narkoba, apakah polisi itu langsung nangkap? Tidak. Dia tunggu transaksi itu terjadi, ada perbuatannya, baru ditangkap. Paham ya? Jadi di dunia nyata saja ya, belum lagi ngomong akhirat, itu yang dihukum itu adalah perbuatan, bukan niatnya. Perbuatannya dihukum. Nah, kalau misalnya perbuatannya begitu, tapi dia nggak niat begitu, itu namanya tidak sengaja. Tapi tidak pernah, niatnya dihukum tidak pernah. Harus berbuat dulu baru dihukum. Logik ya. Makanya niat dan perbuatan itulah satu paket. Kalau Anda berniat baik, ya, tapi perbuatan Anda buruk, itu artinya Anda tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya. Tapi kalau niat Anda itu buruk, ya intinya adalah guys ya, intinya yang ini agak sedikit lebar ya, tapi poinnya adalah di Perjanjian Lama itu yang dilarang itu adalah perbuatan, ya, perbuatannya. Dalam artian Tuhan tidak menghukum niat, belum menghukum niat. Nah, jadi kenapa di Perjanjian Baru tuh yang ditekankan pada niat? Coba. Perjanjian Lama ngomong tentang perbuatan, lalu Perjanjian Baru ngomong tentang objek. Ya, yang diharamkan di Perjanjian Lama adalah hukum memakan babi. Perjanjian Baru malah hukum tentang babi. Coba objeknya, ini kok bisa guys? Di situ kita bisa lihat ada suatu kontradiksi dalamnya gitu kan.
Dalam Roma 14 ayat 17 katakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman tapi soal kebenaran. Ingat ya, kebenaran juga menyangkut tentang makanan dan minuman. Kenapa? Apakah oke lah Anda mungkin pengen ngubah hukum yang sebelumnya dilarang makan babi Anda halalkan, oke lah ya. Tapi Anda lupa ya. Soal makanan dan minuman juga berhubungan dengan cara mendapatkannya. Makanya makan minuman tuh bisa benar bisa salah makan minuman. Apakah Anda makan makanan yang Anda dapatkan dengan cara halal atau tidak? Jadi objek tuh bisa jadi benar bisa salah tergantung cara mendapatkannya. Coba misalnya wanita ya, wanita, apakah objek wanita itu Anda dapatkan dengan benar apa salah? Anda dapatkan dengan Anda menikahinya atau Anda dapatkan dengan membayarnya saja atau memacarinya? Coba. Jadi kebenaran itu bergantung juga pada cara mendapatkan objek tersebut. Mobil ya. Jadi kita kembangkan lagi ya, masuk akal nggak? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, soal mobil, soal apapun itu ya, tapi soal kebenaran. Padahal kebenaran itu juga menyangkut objek. Objek jadi benar kalau didapatkan dengan cara yang benar. Objek jadi salah kalau didapatkan dengan cara yang salah. Objek jadi benar kalau digunakan dengan benar. Objek jadi salah kalau digunakan dalam hal yang salah. Contoh, misalnya soal objek ya. Misalnya kayak setrika itu adalah berguna untuk nyetrika baju, berarti benar. Tapi salah ketika setrika Anda gunakan untuk menyetrika tubuh orang. Makanya guys ya, kebenaran itu mencakup segala hal ya, mencakup soal makanan minuman. Apakah Anda tuh makan minuman tuh adalah yang dilarang untuk memakannya itu babi? Apakah makan minuman itu Anda dapatkan dengan cara yang halal atau haram? Masuk, makan minuman itu masuk objek kebenaran, ya, masuk. Apapun itu masuk objek kebenaran. Makan minuman, apalagi misalnya kayak pakaian dalam deh. Pakaian dalam tuh benar kalau Anda gunakan semestinya. Misalnya ada pakaian dalam wanita, maaf ya. Lalu Anda ya wanita memakai itu benar. Tapi kalau ada laki-laki yang menggunakan itu untuk fantasi seksualnya, itu jelas salah. Makanya objek-objek itu bisa jadi kebenaran, bisa jadi kesalahan, tergantung kita memaknai dan menyikapinya, guys. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh. Makanya diatur penyelama soal makanan dan minuman, ya, soal perbuatan, diatur semuanya di penyelama. Kok bisa tiba-tiba bukan soal yang diatur itu? Jadi banyak ada perubahan peraturan kok bisa gitu kan. Tapi yang anehnya adalah perbuatan yang dia berbuat itu hanya soal makanan dan minuman. Padahal yang dibahas bukan makan minuman tapi memakannya, perbuatan memakannya. Lalu kenapa perbuatan lain tidak dilarang seperti mencuri, berzina, membunuh gitu kan? Masa tebang pilih gitu kan? Gus, jadi jelas ya kenapa kok begitu masih. Jadi jelas ya kenapa orang Kristen kok tidak terlalu mengedepankan yang namanya makan dan minum, karena keselamatan bukan soal itu. Ya, termasuk berarti kalau itu bebas dong makan minum apa saja kan, termasuk yang mendapatkan dengan cara mencuri. Waduh. Padahal makan minuman tuh guys ya, bergantung kebenaran juga bergantung pada makan minuman loh, ya kan? Misalnya makan minuman Anda dapatkan dari hasil korupsi, ada korupsi mencuri, lalu Anda beli sesuatu dari hasil korupsi itu makanan yang enak. Coba, itu kan salah, nggak benar itu. Makanya makanan itu, minuman itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tergantung Anda memakan makanan yang dilarang atau memakan makanan yang didapatkan dari hasil yang dilarang caranya gitu kan. Selanjutnya, anak ini juga mengatakan seperti ini. And stuff like that, and then it just didn't make sense how Jesus could be God, and it just and many Muslims say stuff as that makes sense, like such as if Jesus was God, then how can God die on the cross, and who was supporting the universe or stuff like that? And I was like,
Yeah, how? Anak ini juga menanyakan, loh, kenapa kok bisa Yesus itu Tuhan? Dan ketika dia mati, siapa yang... Jadi guys, anak ini logis sekali pertanyaannya ya. Kalau ini mungkin tidak pernah bertanya seperti itu. Logisnya lagi ya. Jangankan Tuhan itu mati, meleng aja nggak mungkin guys. Saya berapa minggu nih setiap hari dibonceng papa saya itu ke tempat dia nongkrong. Ya. Itu saya dibonceng loh guys. Bukan membonceng padahal. Dia yang bawa motor, ya. Saya yang dibonceng. Berapa kali itu di motor tuh ngantuk karena kurang tidur malamnya, misalnya bikin konten atau banyak pekerjaan lain. Tapi saya harus menemani bapak saya pulang balik naik motor ya, nongkrong di tempat itu, temani juga. Itu perjalanan jauh loh guys ya. Ada berapa belas kilometer mungkin pulang pergi itu. Nah, itu saya yang dibonceng padahal bukan yang dibonceng, meleng di belakang, ngantuk gitu kan. Itu saya berapa kali yang berjatuh itu. Makanya saya ketika ngantuk itu ya, saya minta kalau katakan papa saya, Pak berhenti sebentar, saya ngantuk. Nah, itu saya biasanya kami berhenti di jalan, saya berdiri dan saya bergerak gitu guys ya, agar kantuknya hilang 1 menit. Nah, setelah saya merasa kantuk saya hilang, baru kita berangkat lagi. Nah, itu baru dibonceng. Apalagi kalau saya mau motor, lebih kacau lagi. Coba. Melengsik aja kecelakaan itu guys. Ya kan, makanya apalagi itu harus sepele loh ya, apalagi ngatur alam semesta. Jangan mati, tidur aja, meleng aja nggak boleh, ya. Meleng aja nggak boleh guys. Itu makanya saya katakan ya. Jadi Anda harus bisa berpikir seperti anak ini gitu kan, mempertanyakan kenapa Tuhan tuh kok begitu, kenapa kok begini gitu kan. Atur alam semesta ini. Nah, sebenarnya kalau anak ini cerdas, dia akan melihat keseluruhan kitab ya. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika semesta ini berjalan, alam ini, dunia cipta ini ada. Semuanya itu jelas di bawah campur tangan yang namanya Trinitas. Maka kekristenan di luar Trinitas itu nggak akan bisa masuk. Anda, orang yang nggak ngerti Trinitas, mencoba memahami kekristenan, justru orang-orang mempertanyakan Trinitas, maka mereka mualaf, ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Ketika mereka mempertanyakan Trinitas dan nggak dapat jawaban memuaskan, mereka mualaf, ya. Yang paling gampang itu adalah tauhid, jelas ya, jelas kayak tauhid itu guys. Nggak ada keraguan-raguan, tidak ada pertanyaan, tidak ada kebimbangan mengenai tauhid. Tuhan itu adalah sesuatu yang maha kuasa, yang nggak butuh makan minum, nggak butuh tidur, nggak bisa mati, nggak butuh tidur ya kan. Ibaratnya dia tuh maha kuasa, clear sudah jelas, nggak ada pertanyaan lagi, ya kan. Tapi kalau Anda lihat ada Tuhan yang bisa mati, butuh makan minum, Anda akan selalu bertanya, ya kan. Lalu jawaban Trinitas nggak bisa menutupi kepuasan Anda atas pertanyaan Anda itu. Tetap tidak menjawab bahwa kenapa kok Tuhan tuh butuh makan minum, kenapa kok bisa mati. Nggak bisa menjawab Trinitas itu guys. Ya itu poinnya kan. Mencoba memahami Yudaisme, mencoba memahami perjanjian baru dalam Kristen, gak akan pernah nyambung guys. Karena apa? Otak kita yang kecil ini dipakai untuk mengkritisi sesuatu yang di luar dari akal kita. Saya ketawa dengar Luis ngomong mengkritisi sesuatu yang di luar akal kita. Berarti dalam artian dia mau mengatakan bahwa akal kita jangan dipakai untuk hal seperti ini gitu kan. Jadi hal seperti ini adalah di luar akal kita, alias jangan pakai akal gitu. Jadi berarti kalau mengkaji Trinitas nggak boleh pakai akal. Lucu ya guys ya. Mengkaji Trinitas di luar akal. Berarti kalau di luar akal, berarti pakai apa dong? Kita disuruh mematikan akal kita, nggak pakai akal. Lalu pakai apa? Kita harus menganalisa segala sesuatu itu pakai akal. Paham ya? Akal itu harus digunakan. Tuhan menciptakan akal untuk apa? Untuk mengkaji segala sesuatu. Gak bisa Anda hanya orang gila, orang waras, nggak waras yang nggak pakai akal gitu kan? Orang waras akan selalu memakai akalnya. Makanya anak tadi bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Itu artinya dia menggunakan akal. Nah, Louis kebetulan nggak mau gunakan akalnya. Maka dia nggak ada bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Jadi ketika dia menemukan ada Tuhan yang bisa tidur, yang butuh tidur, butuh makan minum, dia tidak menggunakan akalnya. Dia membuang jojo akalnya.
Sehingga dia saat itu menjadi manusia yang tidak berakal gitu guys. Anda tahu ya maksud saya ya. Jadi manusia yang tidak berakal artinya menjadi manusia yang tidak waras. Karena hanya manusia yang tidak waras yang nggak punya akal. Bukan, atau lebih tepatnya bukan punya akal, nggak mau pakai akalnya guys gitu loh. Ini sekali lagi Louis ini mengkonfirmasi bahwa dia tuh memahami Trinitas itu tidak pakai akal dia, tapi pakai apa? Pakai dogma imani saja. Ya, jadi ketika mau bicara tentang Trinitas nggak pakai akal, lo pakai apa? Pakai imani saja. Ya. Dalam Matius ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Jadi ketika Yesus ngomong apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Berarti ada oknum di luar dirinya. Saya ngomong kepadamu, berarti ada sesuatu di luar saya. Louis ngomong kepadamu, berarti bukan kepada dirinya. Berarti ada oknum lain di luar dirinya, ya. Dia tuh kan aku, ya. Kalau mu berarti orang di luar dirinya. Nah itulah yang disebut dengan Bapa, yaitu Tuhan langit dan bumi. Bapa itu Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus Tuhan langit dan bumi, gitu loh. Tapi sesuatu yang di luar dirinya, ya. Dan apa? Karena semuanya itu engkau, sekali lagi dipakai kata engkau. Berarti kalau saya ngomong engkau, berarti orang di luar saya. Saya menunjuk pada sesuatu yang lain. Berarti bukan diri saya. Di sini kita bisa tahu bahwa Yesus tuh bukan nggak sama dengan engkau tadi, guys. Ada dua oknum di sini gitu kan, yang berbeda. Yang satu sebagai aku, yang satu lagi sebagai engkau, guys. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dikatakan bagaimana? Bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Allah Bapa inilah yang mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Dia planner. Dia adalah transcendental. Dia adalah Allah yang tak terjangkau, itu yang Nah, itu harusnya dituhankan. Sesuatu yang tidak terjangkau itu, yang ngatur alam semesta ini, bukan Yesus yang dituhankan gitu loh. Itu kan logika sederhana. Kenapa ada menuhankan Yesus? Ya kan? Di situ, guys. Ada engkau, ada aku. Kenapa engkau menuhankan aku? Harusnya kan engkau menuhankan dia itu, guys. Engkau itu yang kalian tuhankan gitu loh. Ya kan? Paham nggak? Jadi Louis ini nggak ngerti bahwa ada dua oknum situ. Yang harus dituhankan adalah Allah Bapa, Tuhan bumi dan bumi apa? Tuhan langit dan bumi gitu. Bukan Yesus gitu, guys. kuasa atas segala sesuatunya yang mengendalikan semuanya. Jadi ketika Yesus mati, siapa yang mengatur alam semesta ini? Ya Allah Bapa gitu. Karena Yesus mengerjakan keselamatan dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi Yesus faktanya Louis mengakui dia tidak pernah ngatur alam semesta. Ya. Yesus tidak pernah ngatur alam semesta. Yang ngatur siapa? Allah Bapa. Itulah yang pantas dituhankan. Ya kan? Masa sesuatu yang tidak mengatur alam semesta Anda tuhankan? Yang kata Tuhan itu harusnya yang mengatur alam semesta gitu loh, logikanya. Dan juga Roh Kudus mengatur segala sesuatunya dan melaksanakan apa yang Allah. Yesus tidak mengatur keselamatan. Kenapa? Karena Yesus diutus. Yang mengutus itu yang mengatur keselamatan harusnya. Logik nggak? Ya, Yesus itu diutus, diperintah. Ya. Diperintah Bapaknya, diutus. Berarti yang mengutus yang mengatur harusnya. Yang diutus hanya menerima saja pesan apa perintah dari yang mengutus kan. Bagaimana bisa saya mengutus ya? Saya mengutus orang untuk menghadiri rapat karena saya berhalangan. Artinya saya mengatur rapat itu. Saya mengatur rapat itu lewat dia. Saya akan perintahkan kepada dia, kamu nanti kalau hadir rapat, ini poin-poin yang harus kamu sampaikan. Poin-poin itu adalah yang saya inginkan. Nggak mungkin keinginan dari dia. Tentu dia tuh sudah saya setel utusan itu. Kamu nanti begini ya pas rapat ya, begini ya. Saya mengatur semuanya, dia hanya menjalankan. Allah yang mengutus Yesuslah yang mengatur. Yesus hanya menjalankan perintah dari Allah, guys. Gitu. Jadi yang terbalik ya. Jangan Anda katakan yang diutus yang mengatur, enggak. Yang diutus hanya diatur. Yang mengatur yang mengutus, guys.
Bapa mau dalam ciptaan di dunia ini. Jadi kita harus memahami kerangka ini. Gak akan pernah masuk otak kita ini dan merasa nggak masuk akal Kristen ini. Bagaimana bisa Anda menyuruh kita memahami sesuatu di luar akal, memahami sesuatu tanpa menggunakan akal? Itu ya udah absurd, guys. Memahami sesuatu tanpa menggunakan akal, luar biasa. Kita justru menggunakan akal untuk memahami sesuatu, tapi Lewis malah ngajarkan kebalikannya. Untuk memahami Trinitas, jangan menggunakan akal. Karena kita butuh akal untuk memahami segala sesuatu. Karena nyambung. Kontradiksi. Bagaimana bisa? Makanya dia tidak pernah paham tentang Trinitas. Karena dia tidak menggunakan akal dia. Itu poinnya, guys. Jadi secara langsung dia mengaku seperti itu, kan. Jelas-jelas dikatakan bahwa yang ngatur atau Tuhan Allah yang umum itu adalah Allah Bapa, engkau. Bukan aku, Yesus, gitu loh. Dan mereka malah menuangkan Yesus. Soalnya kan mereka menuangkan Tuhan langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, gitu loh. Itu logika sederhana aja, guys, ya. Itu makanya kalau bedanya kita yang menggunakan akal dengan dia yang tidak menggunakan akal. Yang kita paham dan menolak Trinitas ini nggak masuk akal karena kita gunakan akal. Dia tidak menggunakan akal, dia nggak tahu itu nggak masuk akal. Makanya dia menerima gitu saja. Yang harusnya dituankan nggak dia tuankan. Tapi yang seharusnya tidak dituankan malah dia tuankan, guys. Jadi tuannya tuh kebalik. Kita menuankan Allah Bapa. Muslim itu menuankan Allah Bapa. Dan langit dan bumi, mereka malah menuankan Yesus. Kita menuankan yang mengutus Yesus, dia malah menuankan yang diutus oleh Bapa. Coba. Di sini sudah nampak, guys, mana yang masuk, yang logis, mana yang tidak, mana yang pakai akal, mana yang tidak, gitu kan? Karena kamu nggak bisa mengerti Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa bisa melakukan segala sesuatunya, termasuk bagaimana dia mengatur dunia ini. Allah yang Maha Kuasa bisa melakukan segala sesuatunya, saya setuju. Tapi dengan menjadi manusia yang lemah, yang bisa mati, butuh makan minum, artinya dia jadi tidak punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya. Kenapa? Terbukti, Yesus tidak mengatur alam semesta. Berarti Yesus kehilangan kemampuan mengatur alam semesta. Yesus tidak bisa hidup abadi. Makanya Yesus kehilangan kemampuan untuk tidak mati. Paham logikanya, ya? Jadi gini, Tuhan meskipun dia bisa menjadi apapun yang dia mau, tapi ingat ya, kita ada kata pantas apa tidak? Pantas, kalau Anda pakai logika, Tuhan itu mampu di segala sesuatu, tapi Anda lupa ada kata pantas yang juga disematkan pada dia, apakah meskipun anggaplah Tuhan itu mampu berubah jadi kotorannya Louis misalnya, anggaplah mampu, ya. Tapi apa pantas? Gitu loh. Atau manusia yang mengeluarkan kotoran, apa pantas coba? Manusia itu ya pasti akan mengeluarkan kotoran, pasti. Ketika dia makan, pasti ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Apa pantas Tuhan seperti itu coba? Jadi kita ngomong Tuhan itu bukan hanya masalah bisa nggak bisa, juga pantas apa nggak pantas itu loh, guys. Contoh Raja Maha Kuasa, apa pantas jatuh disakiti? Apa pantas jatuh dibunuh? Apa pantas jatuh teraniaya? Ya, apa pantas? Nggak pantas kan? Presiden saja yang ngaku misalnya orang hebat, presiden nih ya, pimpin suatu negara yang punya penjagaan berlapis, jangankan jatuh mati presiden, jangankan jatuh terluka, presiden itu kena lempar sepatu aja orang udah mempertanyakan, oh berarti nih presiden nih lemah penjaganya nih, kok bisa dia kena lempar sepatu gitu kan? Atau presiden kena tabuk misalnya, kok bisa presiden kena tabuk? Berarti penjagaan lemah nih, ya kan? Jangan lagi dia mati. Nah, tapi kalau ada presiden yang nggak bisa sentuh, itu orang akan, ini presidennya ngeri penjagaannya nih, nggak bisa sentuh gitu kan? Nah, jadi ini juga ngomong bukan hanya bisa nggak bisa, tapi masalah kepantasan, guys, kepantasan. Lalu apa pantas Tuhan yang Maha Kuasa itu dia nggak bisa mengampuni? Justru malah dia ketika dia berubah di manusia harus dulu dia mati di kayu salib. Lama dia tuh berarti nggak mampu mengampuni dosa manusia dengan gampang. Harus ada dulu aksinya gitu kan. Harusnya Tuhan yang benar itu dia mampu mengampuni dosa manusia dengan hanya berkata aku ampuni dosa kalian, seperti itu. Tanpa dia harus supaya untuk berubah di manusia lalu menderita kayu salib, itu berarti dia nggak mampu mengampuni dosa manusia dengan mudah. Dia soalnya bukan hanya bisa berubah jadi ini itu, tapi juga mampu melakukan sesuatu itu dengan gampang, ya.
mau ngampuni dosa manusia, tinggal ampuni, selesai. Tidak perlu dia berubah jadi manusia, apalagi sampai nyiksa dirinya kan, nggak perlu. Itu berarti dia nggak mampu melakukan sesuatu dengan gampang. Apapun yang dimaunya harusnya dengan gampang dilakukan, gitu kan. Nggak mesti susah payah seperti itu, guys. Ya, di situ ya, ada paham sekarang. Berarti artinya Tuhan itu nggak mampu mengampuni dosa manusia dengan gampang. Saya mau memaafkan kesalahan dari anak saya. Ya saya tinggal berkata, nah, saya maafkan kesalahan kamu. Ngapain saya kalau punya kemampuan untuk maafkan itu dengan gampangnya, tinggal ngomong aja. Ya, karena saya punya kuasa di depan anak saya ya, karena saya lebih tua, anak saya itu masih butuh saya untuk ngasih makan segala macam. Saya tinggal berkata, saya ampuni kamu nak, selesai. Bukti saya nggak mampu maafkan ya, dengan gampang, ya saya susah payah. Bentar nak, kamu mau diampuni dosamu kan? Bentar ya, papa berubah diri kamu dulu ya. Lalu saya tuh harus dipukul oleh teman-teman anak saya gitu kan. Nah, suruh teman-teman kamu pukul papa dong, bunuh papa dong, kan masuk akal guys. Berarti saya nggak punya kemampuan untuk maafkan anak saya dengan gampang. Nah, kalau Tuhan itu disalib ya, menderita, berarti Tuhan itu nggak punya kemampuan untuk memaafkan dosa manusia dengan gampang. Harusnya kan Tuhan itu gampang melakukan segala sesuatu. Jadi poinnya bukan pertama bisa berubah jadi apapun ya, harus dikoneksikan dengan kemampuannya, kebisaannya melakukan segala sesuatu dengan gampang, gitu loh. Juga dengan dihubungkan juga dengan satu paket dengan layak nggak Tuhan seperti itu. Dia ada masalah ngomong Tuhan ya, itu ada ngomong tentang masalah kepantasan, ngomong juga dengan tentang tadi apa ya, kemudahan dia dalam melaksanakan sesuatu. Itu Tuhan tuh harusnya ya, logiknya ya, dia harus gampang melakukan segala sesuatu karena dia Tuhan. Kita manusia nggak gampang melakukan segala sesuatu, kita butuh usaha keras. Tuhan nggak butuh usaha. Tuhan tuh dengan gampang dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ngampuni manusia ya dia tinggal ampuni, gampang. Apa dia harus susah payah disalib dulu, dihukum dulu, disiksa dulu kan? Nah, itu menghilangkan kemampuannya untuk mengampuni dosa. Karena dia harus susah payah dulu gitu kan? Juga kelasnya apakah pantas dia seperti itu coba? Apakah pantas Tuhan itu bisa dipukul, dibunuh? Coba apa pantas? Coba. Jadi harus pakai akal untuk memahami Trinitas. Gak bisa nggak pakai akal. Kalau pakai akal, Anda akan mengerti bahwa Trinitas itu nggak masuk akal. Makanya anak ini dia mualaf, dia pakai akal. Louis nggak pakai akal, ya dia tidak akan mengerti Trinitas. Ya, karena Trinitas itu harus dimengerti dengan akal. Justru kalau tidak pakai akal, artinya Anda imani saja, sehingga dia tidak pernah mualaf guys. Karena dia itu ketika dia bahas Trinitas, dia tidak gunakan akal dia, gitu kan? Sekarang gini, anak bocil ini dia berusaha ingin mengatakan bahwa semua agama itu harus masuk akal. Nah, itu sebenarnya pemikiran, bukan pemikiran orang yang beragama. Kalau agama terus masuk akal. Kalau agama tidak masuk akal, apa bedanya dengan agama penyembah sapi? Coba. Apa bedanya dengan agama penyembah setan? Apa bedanya dengan agama penyembah apa lagi? Coba. Agama terus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, apa beda agama dengan agama dengan apalah hal-hal masuk akal lainnya. Misalnya ada misalnya Anda mau milih mobil nih. Lalu Anda milih mobil asal-asalan bisa? Bisa nggak Anda milih mobil asal-asalan? Nggak bisa, harus pakai akal. Milih mobil, milih pekerjaan, milih agama, milih Tuhan, semuanya itu butuh akal. Kalau Anda tidak pakai akal, berarti Anda salah pilih. Coba, beda kita sama orang waras apa? Orang nggak waras, hanya akal. Kita sama orang nggak waras, sama-sama manusia. Sama-sama punya hidung, punya mulut, punya mata, punya telinga, punya otak. Beda kita dengan orang nggak waras, hanya akal. Ingat ya. Beda kita dengan orang nggak waras hanya akal. Kita pakai akal, orang nggak waras nggak pakai akal. Itu bedanya. Apa Anda mau seperti orang nggak waras nggak pakai akal? Kita sebagai orang berakal harus selalu pakai akal kita. Memilih apapun itu, memilih Tuhan, milih agama, milih pasangan, milih mobil, milih apapun itu, kita harus pakai akal. Itulah beda kita dengan orang yang tidak berakal, orang yang tidak waras. Jadi Louis ya, jangan ajaran kita untuk tidak pakai akal, jangan.
apapun itu kita harus gunakan akal kita, ya. Segala sesuatu harus masuk akal itu pemikiran dari ateis-ateis. Kenapa banyak orang ateis? Karena mereka menganggap agama nggak masuk akal. Nah, ateis itu ya sebenarnya mereka tuh gunakan akal, tapi pada yang tempat yang salah, ya. Tapi ateis lebih mending dibandingkan orang yang tidak gunakan akal sama sekali, ya. Ada tingkatan ya. Ada orang yang tidak menggunakan akal sama sekali. Ada orang yang menggunakan akal tapi salah dalam menggunakan akalnya. Ada orang yang menggunakan akal tapi benar akalnya. Ya, contoh orang yang tidak menggunakan akal adalah orang gila, orang nggak waras. Orang yang menggunakan akal tapi salah dalam menggunakan akalnya sama dengan orang salah dalam memilih. Contoh, ya. Ketika misalnya orang yang berakal ini ya menggunakan akal, misalnya dia milih pasangan. Dia gunakan akal, misalnya dia nimbang-nimbang nih, ya. Misalnya dia pilih pasangan, dia gunakan akalnya, aku harus pilih pasangan yang baik. Karena kalau aku punya pasangan yang baik, aku akan hidup bahagia. Itu orang yang pakai akal, ya kan? Nah, cuman dia akalnya masih kurang, guys. Dalam artian dia lupa bahas aspek lain, ya. Misalnya nggak butuh hanya cantik, nggak butuh hanya baik, tapi juga cantik misalnya. Kenapa? Karena kalau Anda hanya butuh baik tapi nggak cantik, ya Anda akan bosan gitu kan. Maka orang yang menggunakan seluruh akalnya, yang mempertimbangkan segala aspek, dia akan mengatakan bahwa kalau kita milih pasangan itu harus baik dan cantik, nggak cukup hanya baik saja. Karena kalau baik saja, kalau Anda bosan gimana? Nah, tapi orang nggak pakai akal nggak akan nimbang sama sekali, asal comot aja, ya kan? Yang pici mata, karena akal tutup nih, dia kan tidak menilai. Dia tidak akan berkata atau memikirkan lebih baiknya memikirkan lah ya, kan akal tuh berpikir, dia kan tidak akan berpikir bagusnya cari pasangan tuh yang cantik atau yang baik ya, nggak berpikir ya, yang penting asal aja gitu. Paham ya bedanya ya? Jadi orang ateis itu gunakan akal tapi masih tempatnya salah. Contoh, misalnya orang ateis ya, dia misalnya kayak mukjizat. Gini, kayak mukjizat itu kan adalah suatu hal yang luar biasa, yang memang nggak masuk akal. Dalam hal gini ya, bukan masuk akal dalam apa ya, di luar kemampuan manusia, dalam artian ya, misalnya gini, kayak kita kan mata hanya bisa melihat yang nampak saja. Untuk melihat sesuatu yang nampak, misalnya kayak lihat mikroba, kita butuh bantuan alat yang namanya mikroskop, ya kan? Untuk melihat bintang yang jauh kita butuh teleskop. Jadi kita tuh harus akal itu digunakan, jangan menggunakan indera Anda saja, tapi gunakan alat bantu misalnya, ya kan? Nah, jadi orang ateis misalnya, dia salahnya adalah gini, dia katanya kan harus nampak baru dia percaya. Padahal guys ya, mata punya keterbatasan, ya, mata punya keterbatasan. Jadi mereka tinggal sedikit nyetel saja. Contoh ya, orang yang tidak pakai akal, dia nggak peduli mau nampak nggak nampak, yang penting dia percaya saja. Dikatakan misalnya nih kan, dikatakan dikatakan misalnya angin itu tidak ada, ya kan? Dia karena tidak menggunakan akal, ya dia percaya saja, oh ya angin nggak ada, ya kan? Orang ateis ya, ketika dikatakan dia akan melihat pakai mata gitu kan, angin katanya ada tapi nggak nampak, mana angin, berarti nggak ada angin tuh karena nggak nampak. Minimal dia berpikir, tapi pikirannya belum sempurna, paham ya? Nah, orang yang pakai akal tapi dia bisa lebih advance lagi, dia akan berpikir lebih jauh lagi. Oke, aku nggak bisa melihat angin, ya, karena dia harus cerdas dalam hal, dia harus paham. Kan nggak cukup sampai situ, dia harus berpikir lebih jauh, menggunakan akalnya lebih keras lagi, ya kan? Kalau cuman mengatakan angin nampak berarti nggak ada, itu kan berpikir tapi tidak keras berpikirnya. Padahal kalau dia mau berpikir lebih dalam ya, ateis itu kurangnya guys, dia tidak berpikir lebih dalam. Misalnya kayak bahas tentang angin, angin tuh nggak ada karena nggak kelihatan. Jadi dia tuh berpikirnya segitu saja, berpikir tapi segitu saja, tapi itu lebih baik dibandingkan tidak mau berpikir. Nah, kalau orang yang berpikir lebih keras, dia akan seharusnya berpikir angin nggak ada
karena nggak nampak. Oh iya ya, kan mata punya keterbatasan. Contohnya ketika aku melihat mikroba nggak bisa kalau nggak pakai mikroskop. Aku melihat bintang nggak bisa kalau nggak pakai teleskop. Artinya mata punya keterbatasan. Paham ya? Aku melihat masa depan nggak bisa pakai mata, nggak bisa, ya kan? Untuk melihat sesuatu yang terjadi di masa depan, pakai mata nggak bisa. Atau aku pengen melihat yang jadi Amerika nggak bisa kalau pakai mata, nggak bisa, karena mata juga cuma bisa menangkap sesuatu yang dalam jarak pandang aja. Aku mau melihat sesuatu tembok nggak bisa. Berarti dia soalnya orang yang punya akal selain berpikir, dia harus berpikir lebih jauh lagi. Orang ateis sayangnya itu aja kurangnya, dia berpikir tapi kurang jauh, berpikir tapi kurang keras. Misal kayak Tuhan, orang ateis tidak bertuhan, kenapa? Dia hanya berpikir tapi tidak berpikir lebih jauh. Misalnya dia mengatakan kan, Tuhan tuh nggak ada karena nggak nampak, nggak kelihatan. Itu berpikir memang benar itu, ya. Minimal dia berpikir. Dia kan orang yang menerima gitu saja tanpa akal. Jadi orang itu yang ateis itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak berakal. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya itu sama dengan orang nggak waras. Orang ateis itu lebih tinggi derajat daripada orang nggak waras karena minimal dia menggunakan akalnya, cuman dia kurang dalam atau kurang keras dalam menggunakan akalnya. Misalnya ketika dia membahas tentang Tuhan, Tuhan tuh nggak ada karena nggak kelihatan. Kalau dia berpikir lebih keras lagi, dia harus sadar, dia harus paham kalau matanya punya keterbatasan. Ya, dia harus berpikir, oke lah, Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak ada bukti Tuhan itu terlihat. Minimal dia harus paham ada tanda-tandanya. Misalnya berpikir keras lagi, kalau Tuhan nggak ada, lalu siapa yang buat alam semesta ini ya? Apa mungkin tercipta sendiri? Coba. Ya harus itu guys. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang menggunakan akal dengan keras ya, dengan baik akal yang digunakan. Orang ateis itu adalah orang yang menggunakan akal tapi kurang keras dan kurang dalam menggunakan akalnya. Orang kayak lu sini adalah orang yang tidak menggunakan akal sama sekali. Jadi kayak orang nggak waras gitu guys. Jadi Anda tinggal pilih. Anda mau yang terbaik yaitu orang Islam gitu kan, atau orang ateis ya, atau orang seperti Luis, tinggal pilih. Hanya mereka tidak percaya segala sesuatu yang nggak masuk akal. Padahal sebenarnya bukan nggak masuk akal, tapi di atas akal. Saya beri contoh lah gini lah, kalau dianggap ya, bagaimana Kristen itu harus masuk akal, semua agama harus masuk akal dan lain-lain. Sekarang saya ambil contoh. Di dalam Matius 14 ayat 17 sampai 18 ya, ayat 17 dulu dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Cuman 5 roti dan 2 ikan. Oke. Masuk akalnya 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5 orang dan 2 orang. Bisa 7 orang, bisa 5 orang, dapat beberapa. Istilahnya tidak sampai 10 orang lah. Orang bisa makan. Itu yang masuk akal, benar gak? Tapi persoalannya, di situ ada Yesus yang adalah Tuhan. Di situ ada Yesus yang bisa membuat mujizat luar biasa di atas akal kita. Ini yang dikatakan masuk akal itu, ya. Kalau dia beranggapan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kan dia bisa membawa mujizat, lalu kenapa yang lain nggak jadi Tuhan juga? Ingat ya, yang mampu buat mujizat itu bukan hanya Yesus, tapi juga Musa. Musa juga bisa buat mujizat yang bisa dilakukan oleh orang normal, belah lautan, ya kan, mengubah tongkat jadi ular. Lalu kenapa logikanya hanya Yesus yang jadi Tuhan? Kenapa Musa tidak? Kenapa yang lain tidak gitu loh guys? Itu aja sudah melanggar akal, ya. Udah mengangkangi akalnya Luis itu, mengangkangi akal kita guys. Ya, ingat ya. Nih, saya kasih contoh ya. Tuhan itu nggak perlu roti sama sekali, nggak perlu potongan-potongan roti, nggak perlu 5 roti dan 2 ikan, dia nggak perlu apa-apa, dia hanya tinggal ngomong saja. Coba saya tanya, ketika kita diberi makan, ya, nih Tuhan itu ketika dia mau memberi makan kepada semuanya di muka bumi ini, apakah dia perlu 5 roti 2 ikan? Dia nggak perlu apa-apa. Kenapa?
Karena 5 roti dan 2 ikan itu dia yang ciptakan. Yesus tidak menciptakan 5 roti dan 2 ikan. Dia dapat 5 roti dan 2 ikan itu dari orang. Ya. Coba nih. Yang ada, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu artinya ada pada mereka. Dan itu bukan Yesus yang ciptakan. Yesus masih butuh 5 roti dan 2 ikan. Tuhan nggak butuh sama sekali semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan, bahkan bukan hanya 5 roti dan 2 ikan itu ciptaan Tuhan, tapi juga bahan pembuat roti itu, gandum itu Tuhan ciptakan. Ikan itu Tuhan ciptakan. Tuhan nggak butuh bahan, guys. Yesus masih butuh bahan. Paham ya? Musa masih butuh tongkat. Tongkat itu bahan, ya, alat untuk membelah lautan. Masih butuh alat untuk mendirikan ular. Tuhan nggak butuh alat. Coba alat apa dipakai Tuhan untuk ciptakan alam semesta? Apa? Coba sebutkan pertanyaan untuk Louis ya. Dan orang-orang yang lain yang ngaku cerdas, sok cerdas ya. Alat apa yang digunakan Tuhan untuk menciptakan alam semesta? Coba. Tapi kita nggak bisa jawab kan? Memang nggak ada jawabannya. Karena Tuhan itu tidak pakai alat apapun itu. Tuhan melakukan sesuatu itu tanpa alat. Tapi kita bisa jawab. Apa yang dipakai Yesus untuk mengenyangkan orang-orang yang banyak itu? Ya, Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan pakai untuk menciptakan burung? Nggak pakai apa-apa. Tapi untuk Yesus kita bisa jawab. Apa yang dipakai Yesus untuk membuat burung di tanah liat? Dari membuat burung, ya tanah liat bahannya. Apakah Yesus menciptakan tanah liat? Tidak. Tanah liat sudah ada, diciptakan oleh Tuhan sebelumnya. Nabi-nabi itu bermukjizat masih butuh alat. Alatnya siapa ciptakan? Tuhan. Paham ya logikanya ya? Paham ya logikanya ya? Misalnya ada kita anggaplah kita bisa membuat sesuatu, mobil. Tapi jangan lupa bahan-bahan pembuat yang untuk membuat mobil itu Tuhan yang ciptakan. Bannya, karetnya dari Tuhan. Anda cuma merakit saja. Yesus juga begitu, ya. Dia memakai ciptaan Tuhan. Dan ingat ya, kemampuan itu Tuhan yang berikan, bukan dari dia sendiri. Dia bukan berkata Yesus karena ya kita bilang, makanya kan Yesus katakan kan bacalah seluruh Alkitab. Nah, kita baca. Nah, ada ayat berbunyi bahwa Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia nggak bisa buat apa-apa dari diri sendiri. Makanya dia butuh sesuatu yang dari diri Tuhannya, yaitu dari ciptaan Tuhannya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tuhannya nggak butuh 5 roti dan 2 ikan. Karena Tuhannya yang ciptakan itu. Yesus nggak bisa ciptakan 5 roti dan 2 ikan. Paham ya? Yesus nggak bisa ciptakan 5 roti dan 2 ikan. Yang ciptakan itu siapa? Tuhannya. Nah, hasil ciptaan Tuhannya dia pakai untuk melakukan mukjizat. Dan di poin yang ingat, dia sekali lagi dia mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa di diriku sendiri. Artinya dia dibantu. Orang yang ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, artinya dia butuh bantuan. Ya kan? Tapi kalau ada orang yang berkata, aku bisa berbuat apapun dari diriku sendiri, itu berarti dia nggak butuh bantuan. Makanya Yesus itu butuh bantuan, maka dia mengatakan seperti itu. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, guys. Katakan dalam Matius 14:20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. 5.000 orang yang tercatat, bahkan belum anak-anak dan perempuan. 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul dikatakan di situ. Dari apa sumbernya? 5 roti 2 ikan. Masuk akal nggak? 5 roti 2 ikan. Jadi kita bahas tentang masuk akalnya. Sekali lagi saya ulangi ya. Ini hal nggak masuk akal ya, karena nggak mungkin 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan orang banyak ya, itu nggak masuk akal. Tapi menjadi masuk akal ketika yang melakukannya itu diberikan mukjizat. Paham ya? Mukjizat adalah kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia normal ya. Tapi manusia yang di luar normal, bukan abnormal ya, abnormal dalam arti negatif ya, tapi positif, itu orang-orang abnormal yang memiliki kemampuan yang diberikan oleh Tuhannya, ya.
itu bisa melakukan mukjizat gitu. Jadi orang-orang, jadi memang ini yang nggak masuk akal. Tapi apa namanya, yang pemberian Tuhan itu masuk akal. Tuhan tuh memberikan mukjizat itu masuk akal. Makanya saya katakan ya, ateis ya itu harus berpikir lebih jauh lagi, bukan hanya berpikir oh nggak masuk akal seorang itu bisa memberi makan banyak orang dengan hanya 5 roti 2 ikan. Itu berpikirnya kalau cukup sampai situ, dia menggunakan pikiran, akal, tapi tidak lebih lanjut, nggak lebih dalam dan lebih keras gunakan akalnya. Akalnya hanya digunakan sedikit saja. Makanya kalau ateis mau cerdas, dia harus gunakan akalnya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nah, setelah dia berpikir bahwa ini nggak mungkin 5 ikan dan 2 roti itu bisa mengenyangkan banyak orang. Tapi kalau dia tambah lagi pikirannya, tunggu dulu. Tapi kan bisa jadi mungkin. Karena apa? Karena inilah mujizat. Yang orang yang melakukan ini diberikan mujizat oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan. Jadi dia harus berpikir lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi. Gak cukup hanya sampai nggak masuk akal 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan orang banyak, nggak masuk akal. Enggak, harus berpikir lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Nah, kalau orang-orang yang tidak menggunakan akal, dia nggak mau pikir sama sekali. Masa bodoh, mau 5 roti 2 ikan, yang penting kalau dikatakan ini saya percaya. Itu nggak mau pikir ya. Tapi orang pikir tuh akan lebih baik. Ya, dia bisa menjelaskan. Misalnya, kenapa kok ini bisa mengenyangkan banyak orang hanya dengan 5 roti 2 ikan? Dia kalau berpikir lebih dalam, lebih keras, dia akan bisa jawab. Gini loh Pak ya, saya terangkan ya. Tuhan itu punya kekuasaan untuk memberikan manusia itu mukjizat. Manusia pilihannya mukjizat. Itu kemampuan yang di luar normal manusia. Itu melakukan sesuatu yang nggak bisa manusia normal lakukan. Contohnya Nabi Musa belah lautan dengan tongkatnya. Yesus menghidup orang mati, memberi makan orang banyak dengan hanya 5 ikan dan 2 roti. Dia bisa jelaskan gitu. Coba orang nggak punya akal, yang nggak pakai akal. Ini gimana ceritanya? Ini masuk akal nggak? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak pakai akal. Gimana coba? Bahkan dia mikir pun nggak mau guys, karena akalnya kan dibuang. Gimana bisa orang pikir kalau akal dibuang? Dia bilang ya aja. Caranya dia nggak bisa jawab. Karena dia nggak pakai akal. Seorang yang tidak pakai akal tidak akan bisa jawab. Coba ada tanya orang nggak waras, bisa jawab dia guys. Coba tanya orang nggak waras ya, yang nggak pakai akal. Bro, kamu tinggal di mana? Pasti dia nggak bisa jawab. Jawabnya ngaco. Tapi kalau dia waras, dia akan memikir, aku tinggal di mana? Oh bentar ya. Aku kan kemarin sebelum diantar rumah sakit jiwa, aku kan diantar bapak mamaku dari Sukabumi. Oh berarti aku tinggal Sukabumi. Nah gitu orang pakai akal. Tapi orang nggak waras nggak bakal begitu. Dia akan asal jawab aja, karena dia nggak pakai akal ketika ngomong gitu kan. Dan memberi makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul keranjang. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal. Karena apa? Itu semua bisa dilakukan di atas akal. Karena Yesus yang adalah Tuhan melakukan mujizat luar biasa itu. Ya, kalau gitu yang melakukan dalilnya kan berarti Tuhan melakukan mujizat. Artinya Musa juga Tuhan dong. Kenapa dia tidak menuangkan Musa juga? Musa juga melakukan mujizat loh. Makanya Luis ini adalah dia harus berpikir lebih keras lagi. Ayo Luis, berpikir lebih keras. Ya, bukan melakukan mujizat bikin orang jadi Tuhan. Tapi ingat ya, Tuhan itu melakukan sesuatu melebihi mujizat. Coba, Musa masih butuh tongkat untuk belah lautan. Untuk untuk buah tongkat jadi ular. Masih butuh tongkat. Dan Musa tidak bisa menciptakan alam semesta. Gak bisa ngatur alam semesta. Berarti mujizat itu terbatas ya. Musa hanya bisa menggunakan tongkatnya untuk belah lautan dan untuk jadi ular. Apakah bisa Musa menggunakan tongkatnya untuk yang lain? Gunakan tongkatnya untuk menciptakan alam semesta? Bisa? Nggak bisa. Berarti mujizat itu terbatas. Yesus juga. Dia butuh ngasih makan orang itu ya, banyak itu dengan 5 potong ikan dan 2 potong roti. Bisa nggak dia gunakan 5 potong ikan dan 2 potong roti itu untuk menciptakan alam semesta? Nggak bisa. Itu hanya bisa digunakannya untuk memberi makan banyak orang. Lalu dia bisa membuat burung dari tanah liat. Berarti dia butuh media namanya tanah liat. Bisa nggak dia pakai tanah liat itu untuk menciptakan alam semesta? Nggak bisa.
Tuhan yang tadi disampaikan Luis adalah ya, yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi, dia nggak butuh apapun alat media untuk menciptakan atau mengatur semuanya. Coba, apakah Tuhan butuh tongkat seperti Musa untuk menciptakan bumi? Enggak. Apakah Tuhan butuh 2 potong ikan dan 5 potong roti untuk menciptakan langit bumi? Tidak. Tuhan nggak butuh itu semua. Berarti Tuhan melebihi mujizat. Jadi levelnya ada guys ya. Tuhan itu adalah pencipta. Ya. Pencipta. Yesus, Musa itu hanya level mujizat, belum pencipta. Dia bisa melakukan sesuatu yang bukan dalam hal menciptakan, tapi dalam hal melakukan sesuatu yang di luar nalar saja guys, tapi belum pada tahap penciptaan gitu kan. Itu poin di situ guys. Jadi kalau agama semua harus masuk akal, di dalam agamamu yang sekarang itu juga pasti ada hal yang nggak masuk akal. Salah satunya sebenarnya masuk akal ya, masuk akal. Luis saja nggak mampu akal mencapai situ. Kan saya katakan ya, ada hal-hal ajaib yang contoh misalnya ya, kok bisa ada alam semesta ini? Itu kan nggak masuk akal harusnya. Kok bisa ada ini semuanya ada ini kan? Ini siapa yang buat? Nggak mungkin Luis yang membuat atau saya membuat. Nah, akal dia akan mengatakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari segalanya yang menciptakan ini semua. Paham ya? Akalnya akan berpikir lebih keras lagi. Ini nggak mungkin Luis yang ciptakan, nggak mungkin Yesus ciptakan. Itulah gunanya akal, ya kan? Dia akan berpikir jauh lagi. Tapi orang nggak pakai akal, ya nggak peduli dia. Mana ada orang yang nggak pakai akal nggak peduli. Masa bodoh, mau siapapun yang buat. Yang penting ada aja gitu kan. Itu orang nggak berakal guys, orang yang nggak menggunakan akal. Ya inilah contohnya Luis ini. Ambil contoh ya, ketika nabi kalian naik burak lah, dikatakan bagaimana sesuai namanya burak diasumsikan sebagai kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Dengan kecepatan itulah burak menjadi kendaraan yang sangat cepat dalam membantu Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Padahal jarak antara kedua masjid sekitar 1.239 km, lalu naik ke langit ketujuh untuk bertemu Allah, kemudian kembali ke bumi hanya dalam waktu 1 malam. Apabila burak dijelaskan, ini kalau kita paling dulu ya dapat jelaskan kenapa saya katakan gitu ya. Ingat ya, Tuhan mampu membuat apapun itu, termasuk membuat ciptaannya melakukan sesuatu yang extraordinary ya. Ia mampu membuat Musa membelah lautan dengan tongkat. Yang mampu membuat Yesus membuat burung dari tanah liat, memakan orang banyak dengan 2 potong roti dan 5 potong 2 potong ikan dan 5 potong roti. Dia mampu membuat Nabi Muhammad itu berjalan dengan kecepatan tinggi ya, melebihi kecepatan cahaya. Ini logis masih logis ya. Ini adalah kerjaan Tuhan. Bukan berarti Nabi Muhammad itu Tuhan, tapi kerjaan Tuhan. Tuhan tuh mampu melakukan apapun yang dia inginkan ya, dalam makhluknya. Ingat ya, dalam makhluknya ya. Tapi kalau membuat sesuatu terhadap dirinya itu nggak pantas. Masa dia membuat dirinya tersiksa, membuat dirinya tuh dianiaya, itu nggak pantas guys. Di situ lah akal tidak bisa menerima. Tapi kok ini masih bisa terima akal, bahwa manusia itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu di luar batas atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Ya, contoh, misalnya kayak misalnya ada logikanya kan tidak mungkin ada orang yang bisa ada kalau tanpa ibu dan bapak kan. Tapi faktanya ada orang yang begitu, yaitu Nabi Adam dan Hawa, juga Yesus. Ya. Jadi apakah itu itu bukti bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa membuat sesuatu ciptaan seperti Adam dan Hawa dan juga Yesus gitu loh. Suatu yang nggak masuk akal, yang kita tahu kalau manusia itu ada karena dilahirkan dengan cara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual gitu kan, sehingga bercampurlah antara sperma dengan ovum. Nggak mungkin mustahil ada tercipta manusia, tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa membuat hal itu terjadi
makanya dia ciptakan Yesus, diciptakan Adam dan Hawa. Gitu loh guys. Ini sesuatu yang nggak masuk akal itu menjadi masuk akal ketika ada campur tangan Tuhan. Ingat ya, campur tangan Tuhan. Jadi kalaulah dasar Luis mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena dia mampu membuat mukjizat, berarti Nabi Muhammad juga Tuhan dong. Tapi kita tidak sebodoh itu guys. Kita akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad mempunyai kemampuan seperti ini karena diberikan oleh Tuhan. Paham ya? Karena Tuhan nggak perlu gini. Nabi Muhammad kan butuh burak kan? Coba. Jadi burak itu diberikan kepada Nabi Muhammad untuk transportasi dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad itu masih butuh benda namanya burak. Musa masih butuh benda namanya tongkat. Yesus masih butuh benda namanya talian, 2 potong roti dan 5 potong roti dan 2 potong ikan, guys. Jadi manusia itu masih butuh alat. Tuhan nggak butuh itu semua gitu loh. Paham ya logika berpikirnya? Kan mempunyai kemampuan laju atau kecepatan seperti kilat atau cahaya, maka kilat dan cahaya dapat bergerak sejauh 186.000 mil atau 300 km per detik. Masuk akal nggak nih? Masuk akal nggak? Ada kendaraan yang kecepatannya sedemikian ini, 1 detik 300 km. Masuk akal. Kalau Tuhan ciptakan, ingat ya, yang menciptakan hal itu bukan manusia, tapi Tuhan. Tapi kalau manusia ciptakan ya masuk akal. Maka poinnya adalah apapun itu, kalau Tuhan ciptakan itu masuk akal. Ingat ya, harus ciptakan dulu ya. Buruk itu adalah Tuhan ciptakan. Nabi Muhammad hanya memakainya. Tongkat Musa itu Tuhan ciptakan. Musa hanya memakainya. Kalian yang media Yesus buat burung itu Tuhan ciptakan. Yesus hanya pakai. Ya, roti dan ikan itu Tuhan ciptakan. Yesusnya pakai. Manusia hanya bisa memakai buatan Tuhan. Tuhan yang menciptakan yang dipakai manusia itu poinnya, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu adalah oh dia tidak pakai alat lagi nih, bahkan sekejap ya. Ya misalnya dia dari sini ke Aqsa sekejap, itu baru bisa kita katakan Tuhan, karena nggak butuh waktu, nggak butuh jeda, langsung sekejap. Karena kan Tuhan kemampuannya luar biasa, nggak terbatas. Tapi kalau Nabi Muhammad itu masih pakai jarak, masih pakai waktu 1 malam misalnya, itu belum jadikan dia Tuhan. Sama kayak Yesus juga, dia buat burung terlihat, tapi masih butuh dia terlihat, itu berarti belum Tuhan. Dia bisa memberi makan orang-orang banyak dengan hanya 2 potong roti, 5 potong roti dan 2 potong ikan. Dia belum Tuhan. Kenapa? Karena dia masih butuh alat yang Tuhan ciptakan. Paham nggak maksudnya? Jadi guys ya, kayak saya nih. Misalnya saya adalah pelayan restoran. Saya bisa melayani tamu di misalnya kayak saya bisa menghidangkan makanan ya kepada tamu. Karena apa? Karena chef yang masak. Kalau nggak ada chef masak, saya nggak bisa menghidangkan makanan kepada tamu. Saya masih butuh makanan dari chef. Yang di chef siapa? Chef bukan saya. Chef yang membuat makanan, menciptakan makanan. Dari nggak ada makanan jadi ada makanan, itu chef. Dalam artian bukan dari mentah ya, maksudnya itu bukan dalam artian dari nol ya, tapi makanan itu ada setelah saya mengolah makanan kan. Saya hanya mengantarkan makanan itu. Kalau nggak ada makanan itu, media makanan itu, saya nggak bisa mengantarkan makanan kepada tamu. Paham ya? Dalam artian yang membuat makanan itu adalah koki, jangan salah ya, saya hanya mengantarkan. Sama kayak poin mereka ini, mereka masih gunakan alat. Dan juga sama misalnya chef. Saya membuat makanan enak, misalnya dia buat spaghetti bolognese gitu kan. Nah, memang chef yang membuat makanan itu, tapi jangan lupa bahan-bahannya siapa yang buat? Tuhan. Bahan-bahan kayak gandumnya yang membuat mie spaghetti, telurnya itu semua Tuhan yang buat. Saya hanya menggunakan alat yang sudah Tuhan buat, bahan yang Tuhan buat. Sama juga Yesus seperti itu, Muhammad seperti itu, Musa seperti itu. Nah, jadi kalau logikanya, kalau Anda menggunakan Yesus karena dia menggunakan benda, alat yang diciptakan Tuhannya, kenapa Anda juga tidak menggunakan Musa dan Muhammad yang menggunakan alat atau benda yang diciptakan Tuhannya? Itu logikanya. Gak masuk akal kan? Loh, tapi kenapa kalian percaya ini?
Ya karena agama itu tidak harus masuk akal, coy. Justru masuk akal ya. Kenapa Nabi Muhammad itu bisa dalam waktu semalam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena atas izin Tuhan. Karena mukjizat yang Tuhan berikan. Orang normal nggak bisa, tapi orang yang dikasih mukjizat bisa. Itu namanya akal. Jadi kita tuh justru menggunakan akal. Kenapa ya Nabi Muhammad bisa? Oh iya, karena Nabi Muhammad itu dapat izin dari Tuhannya. Oh iya ya, karena Nabi Muhammad itu dia dikasih keistimewaan oleh Tuhannya. Oh iya ya, Nabi Muhammad itu adalah dapat keistimewaan dari Tuhannya. Gitu loh guys logikanya. Jadi ketika kasus kayak Isra Mi'raj, kasus Yesus ngasih makan orang banyak, kasus Musa belah lautan, itu kita gunakan akal. Bahwa ada sesuatu di luar suatu kekuatan di luar mereka yang mereka mau membantu itu. Itulah logikanya. Jadi itu masih masuk akal, gitu kan? Justru kalau Anda tidak gunakan akal, Anda akan bertanya, kok bisa ya Nabi Muhammad itu pergi dari semalam begitu? Anda stop sampai situ saja. Ya, yang penting Nabi Muhammad itu dia percaya aja, yang penting Nabi Muhammad itu bisa pulang pergi semalam. Yang penting Yesus tuh bisa ngasih makan orang lapar banyak dengan hanya 2 potong ikan dan 5 potong roti. Itu orang yang nggak mau gunakan akal, dia malas berpikir guys. Yang penting percaya saja, kan bahaya begitu. Ya, membuang akal kan bahaya. Orang berakal ya itu akan berpikir lebih jauh. Orang ateis mungkin seperti Luis katakan ya, berpikirnya simple. Nggak masuk akal ada orang bisa ngasih makan orang banyak dengan 2 potong ikan dan 5 roti. Itu orang ateis. Minimal dia mau berpikir. Ya, cuman berpikirnya itu pendek, nggak dalam. Tapi orang yang mau berpikir dalam, yaitu orang-orang Muslim ya, orang yang di atas ateis itu akan berpikir lebih dalam. Oke. Memang nggak mungkin, mustahil orang Yesus bisa ngasih makan orang banyak dengan hanya 2 potong ikan dan 5 potong roti. Tapi dia berpikir lebih jauh lagi. Tapi kan dia ini kan adalah pemberian Tuhan. Dibaca ke kitab kan, di sini dijelaskan bahwa Yesus itu memang berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Berarti kalau gitu dia berbuat ini bukan dari dirinya, tapi sesuatu dari yang lain. Nah, itu yang disebut Tuhan. Ini kalau orang-orang yang berpikir itu kan mencari lagi ayatnya, dia kan baca lagi kitab. Ternyata di sini memang terbaca teksnya ada bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa dari diri sendiri. Artinya dia dapat berbuat itu dari pertolongan dari orang di luar dirinya, sesuatu di luar dirinya. Nah, itulah makanya dijelasan kenapa Yesus melakukan itu, karena dia dapat bantuan dari sesuatu di luar dirinya, yaitu Tuhannya, guys. Itu logikanya. Dia harus di atas akal, karena ini berbicara mengenai metafisik, karena ini berbicara mengenai adikodrati, yang mana ini bukan manusia, gitu loh. Yang bekerja di dalamnya bukan manusia, tapi Tuhan. Iya, yang bekerja Tuhan, bukan manusia. Tapi sebenarnya Yesus manusia, Musa manusia, Muhammad manusia. Dan manusia itu masih menggunakan alat. Tuhan nggak pakai alat gitu lah, guys. Tapi kalau bocil ini mengatakan agama Kristen nggak masuk akal, loh, sekarang kalau mau fair to fair ya semuanya nggak masuk akal dong. Gini ya, kan tadi anak kecil tuh ngomong tentang Tuhan. Masa Tuhan bisa mati? Nah, gini loh guys ya. Tadi kan Anda katakan bahwa Tuhan itu bisa membuat mukjizat, ya kan? Bisa membuat mukjizat. Tapi itu belum sepenuhnya terima akal. Kenapa? Oke lah, masih mungkin ya Tuhan tuh bisa membuat mukjizat. Tapi kok Tuhan itu masih butuh alat untuk itu? Kok masih butuh tanah liat untuk bikin burung? Lalu siapa dong yang ciptakan tanah liat? Itu orang akan berpikir lagi. Faktanya Yesus hanya membuat burung dari tanah liat. Lalu siapa yang buat tanah liat itu? Orang akan berpikir keras gitu kan. Orang cerdas akan berpikir lebih keras. Dia nggak cukup pada Yesus buat burung dari tanah liat, berarti dia Tuhan. Enggak. Dia akan pikir lagi, oke lah dia bisa buat burung dari tanah liat. Tapi kan tanah liat itu bukan dia buat. Dia yang buat burung dari tanah liat itu. Lalu siapa yang buat tanah liat? Itu orang yang berpikir lebih jauh lagi. Ya. Lebih jauh lagi. Ateis hanya berpikir sampai situ, ya kan?
Tapi Louis berpikirnya nggak berpikir sama sekali, yang penting jadi Tuhan karena dia bisa buat burung kita lihat. Tapi orang ateis akan berpikir nggak mungkin ini apa. Tapi orang lebih cerdas akan berpikir, kalau gitu siapa yang buat taliannya gitu kan? Nah, karena Yesus tidak buat terlihat, berarti ada sesuatu di luar dari dia yang membuat terlihat itu gitu loh. Berarti orang itu lebih hebat dari sesuatu, lebih hebat dari dia, karena dia membuat terlihat itu dan membuat Yesus bisa membuat burung terlihat yang dia buat gitu guys. Urat 1 detik 300 kilo, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, jelas nggak masuk akal juga gitu. Tapi terjadi perbedaannya. Jadi yang melakukannya siapa? Sama-sama manusia, sama-sama utusan, sama-sama diutus ya. Jadi ketika Yesus dan Muhammad itu sama-sama diutus, sama-sama utusan, sama-sama nabi, sama-sama manusia, dan mereka masih butuh alat, ya. Muhammad butuh alat namanya buruk, Yesus butuh alat namanya 2 potong ikan dan 5 potong roti. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan buruk itu? Siapa menciptakan 2 potong ikan dan 5 potong roti? Itu yang harus dijawab, Luis ya. Itu harus kita lebih jauh, ya. Jangan malas berpikir, Luis ya. Pikirkan lebih keras. Ya, siapa yang saya tantang Anda ya? Jawab pertanyaan ini. Siapa yang menciptakan 2 potong roti, 2 potong ikan dan 5 potong roti? Siapa yang menciptakan buruk? Siapa yang menciptakan tongkat Musa? Siapa? Nggak mungkin dong Musa menciptakan tongkatnya sendiri. Nggak mungkin dong Muhammad menciptakan buruk. Nggak mungkin dong Yesus menciptakan 2 potong ikan dan 5 potong roti. Itu harus Anda jawab gitu loh. Bahkan yang menciptakan Musa siapa? Yang menciptakan Yesus siapa? Yang menciptakan Muhammad siapa? Nggak mungkin mereka menciptakan diri sendiri kan? Nggak mungkin tuh guys. Hanyalah ketika 5.000 orang ini makan sisa 12 keranjang. Ya saya nggak mungkin ciptakan diri saya sendiri, nggak mungkin. Ya, yang bisa saya ciptakan adalah sesuatu di luar diri saya. Minimal kayak buat replika saya. Saya buat sesuatu yang mirip dengan saya, tapi nggak saya gitu. Saya nggak bisa buat diri saya sendiri. Nah, jadi dan ini masuk akal ketika Tuhan itu tidak membuat diri dia sendiri gitu loh. Dalam artian apa ya? Dia kan beda sama manusia. Intinya adalah gimana ya? Itu oke lah. Itu mungkin kayaknya bukan begitu. Tuhan itu kita penting soal penciptaan dirinya kita nggak tahu. Karena itu yang dinamakan di luar batas ya pengetahuan. Kenapa? Karena dia tidak memberitahu kita. Ini sesuatu yang tidak Tuhan kasih tahu. Ya kita tidak bakal tahu. Misalnya Tuhan itu terciptanya bagaimana? Terciptanya ya kita tidak diberitahu. Ya kita nggak tahu. Yang kita tahu hanya yang diinformasikan saja bahwa Musa belah lautan dengan tongkat. Itu mukjizat yang Tuhan beri. Yesus bisa mengenyangkan orang dengan 2 potong ikan dan 5 potong roti atas mukjizat yang Tuhan beri. Muhammad bisa pakai buruk semalam pulang balik dari Masjidil Haram ke Aqsa atas yang buruk yang Tuhan beri. Itu sih yang kita ketahui. Ini semua yang Tuhan beritahu di kitab suci, ya wajib kita imani. Nah, jadi yang tidak Tuhan beritahu ya kita nggak tahu gitu. Kita hanya tahu apa yang Tuhan kasih tahu kan. Nah, itu poinnya, guys. Bakul ini ada saksi matanya, tapi yang burak tadi nggak tahu siapa saksi matanya. Itu aja yang menjadi perbedaan. Tapi yang jelas semua agama. Jadi gini guys ya, nggak mesti semuanya itu ada saksi mata ya. Contoh misalnya penciptaan Adam Hawa, siapa saksi matanya? Coba, siapa saksi mata penciptaan Adam dan Hawa? Siapa? Siapa saksi mata Adam itu di surga? Siapa? Ya. Siapa? Siapa saksi mata Nabi Nuh itu selamat dari banjir besar? Siapa saksi matanya? Coba. Saksi mata Nabi Nuh. Karena semua orang kan tewas ketika zaman itu. Karena semuanya menolak perintah Nabi Nuh gitu. Mungkin ada beberapa orang ya. Intinya adalah juga yang lain. Ada beberapa kejadian yang itu tidak ada saksi matanya. Apa misalnya? Kayak apa lagi ya? Yang ada saksi mata lah guys. Misalnya kayak penciptaan surga neraka. Siapa saksi mata bahwa surga dan neraka itu diciptakan? Saksi mata Tuhan menciptakan surga neraka siapa? Gitu loh.
Karena gini guys ya, tadi lu ngomong apa ya? Bentar, saya agak lupa guys, sama lagi ya. Bentar. Perbedaannya hanyalah ketika 5.000 orang ini makan sisa 12 keranjang, 12 bakul, ini ada saksi matanya. Tapi yang burak tadi nggak tahu siapa saksi. Gini, saya terangkan ya. Kenapa ada saksi mata ketika Yesus memberi makan orang banyak dengan 2 ikan dan 5 ini? Karena mukjizat itu ditujukan untuk orang-orang, untuk dipertunjukkan pada orang-orang, ya, dipertunjukkan ke orang-orang. Di suatu yang ditunjukkan tuh ya harus ada saksi matanya. Paham ya logikanya? Ketika Yesus ingin menunjukkan bahwa dia punya mukjizat, bisa ngasih makan orang banyak, tapi dia butuh orang banyak itu. Nggak mungkin dong dia kasih makan orang banyak dengan 2 potong ikan dan 5 potong roti, orang banyaknya nggak ada. Paham ya? Juga ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia butuh orang sakit kan? Itu di sisi matanya kan? Juga misalnya kayak Yesus itu membuat burung tak lihat, kan itu adalah mukjizat pertunjukan, ya. Dia pengen menunjukkan itu kalau dia tuh punya mukjizat seperti itu. Tapi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan mukjizat pertunjukan, bukan tunjukan pada orang-orang, ya. Ngerti nggak? Ada mukjizat itu yang bukan untuk pertunjukan, ada. Ya. Contoh apa lagi misalnya, mukjizat apa lagi ya? Contoh kayak mukjizat apa lagi guys ya? Kayak Nabi Yunus ditelan ikan. Ada nggak saksi mata? Nabi Yunus ditelan ikan, ada nggak saksi mata? Saksi mata hanya melihat ya Yunus itu lempar ke laut, mereka lihat. Tapi ketika Yunus ditelan ikan, mereka nggak lihat. Atau selama Yunus di dalam perut ikan itu, mereka nggak lihat. Ada nggak yang lihat Yunus di dalam perut ikan hidup? Nggak ada lihat kan? Yunus dimuntahkan ke tepi laut, tepi pantai, ada nggak lihat? Nggak ada lihat. Itu mukjizat Yunus. Lalu kayak Yesus berkata juga, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku. Aku tidak akan memberikan tanda apa-apa, tanda alias mukjizat kenabian, tanda kenabian. Aku tidak akan memberikan tanda apa-apa atau mukjizat apa-apa. Nah, Yesus sudah bosen gitu. Dia dimintain mukjizat terus. Apa masih kurang mukjizatnya menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati? Apa masih kurang? Masih dimintain tanda. Maka mereka nggak yakin juga banyak dikasih tanda kenabian kan? Akhirnya mengatakan ya, aku tidak akan memberikan tanda kepada mereka selain tanda Yunus, ya, tanda kenabian Yunus, yaitu dia tinggal 3 malam dalam perut ikan. Alias itu adalah tanda kenabian, mukjizat. Orang harusnya kan normalnya mati ketika di dalam perut ikan nggak mati harusnya, tapi Yunus hidup. Nah, mukjizat dengan anak manusia yang akan tinggal 3 malam dalam bumi. Berarti kalau Yunus hidup, itu tanda kenabiannya, mukjizat, berarti harusnya Yesus juga hidup dalam perut bumi 3 malam. Dan itu adalah kejadian ketika penyaliban. Jadi Yesus berkata itu sebelum penyaliban. Artinya akan di situ akan terjadi ketika pas penyaliban. Nah, jadi ketika penyaliban Yesus nggak disalib, tapi dia ada di dalam perut bumi, tinggal dalam perut bumi. Nah, pertanyaannya, ada nggak orang disaksi? Siapa menyaksikan Yesus tinggal di dalam perut bumi 3 malam? Nggak ada, karena mereka cuma menyaksikan kembaran Yesus di tiang salib. Seseorang yang serupakan dengan dia di kayu salib, itu yang mereka saksikan. Tapi Yesus tinggal dalam bumi, tidak ada yang menyaksikan. Coba. Jadi ada mukjizat itu yang tidak orang lihat, ada yang orang lihat. Paham ya logikanya? Jadi guys, nggak semua mukjizat itu adalah untuk tontonan, nggak semuanya. Mukjizat Yunus bukan untuk tontonan. Ya, kita tahu dari mana? Yunus hidup di dalam perut ikan dari kitab suci. Nggak ada orang yang melihat Yunus dalam perut ikan hidup tuh, nggak ada yang lihat. Coba, siapa yang masuk dalam perut ikan itu melihat Yunus hidup? Nggak ada. Kita tahu dari mana? Kitab suci. Siapa yang melihat bahwa Yesus tinggal 3 malam dalam bumi? Nggak ada yang lihat. Kita tahu dari mana? Kitab suci. Di mana orang melihat Nabi waktu pergi naik buruk? Nggak ada. Kita tahu dari mana? Kitab suci. Di mana apa lagi ya, adanya Nabi Adam dan Hawa? Ada yang lihat saksi mata? Nggak ada. Mereka manusia pertama. Di mana kita tahu? Dari kitab suci. Itu poinnya. Jadi nggak semua mukjizat itu diperlihatkan, nggak semuanya.
ya. Jadi Anda harus paham logika berpikir ini guys, harus paham Anda guys, ya kan? Nggak semua mukjizat tuh diperlihatkan, gitu. Nah, ingat ya, kalau saja mukjizat aja tidak semua diperlihatkan, apalagi orang yang memberikan mukjizat, sesuatu yang memberikan mukjizat yaitu Tuhan. Coba, Tuhan itu ketika menciptakan alam semesta diperlihatkan nggak pada Anda? Enggak. Ya. Tapi ketika Tuhan itu menciptakan, misalnya kayak telur, ayam, itu Tuhan memperlihatkan. Dengan cara apa? Ya Anda bisa melihat sendiri. Contoh, Anda tinggal lihat ayam bertelur. Nanti akan nampak prosesnya dari mulai bertelur hingga keluar anak ayam, nampak. Itu yang Tuhan memperlihatkan ciptaannya. Proses penciptaannya itu. Tapi cara dia membuat itu kan tidak diperlihatkan dia gitu. Jadi ada yang yang diperlihatkan dan tidak gitu. Nah, jadi nggak mesti semuanya tuh harus ada saksi mata, nggak mesti. Kalau semuanya pakai saksi mata ya, begitu kejadian Yunus yang tinggal dalam perut ikan, kiriman tuh bohong dong, hoax dong, karena ada saksi mata. Yesus tinggal 3 hari sama bumi, bohong dong, karena nggak ada saksi mata. Kan nggak begitu guys. Penciptaan Adam Hawa bohong dong karena nggak saksi mata. Bukan begitu logikanya, ya. Sesuatu yang Tuhan kasih tahu kita, yang kita nggak tahu, ya itu informasinya valid. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Logikanya Tuhan Maha Tahu. Ya, jadi Tuhan yang Maha Tahu itu berhak memberikan sesuatu yang manusia nggak tahu dan kita wajib meyakininya. Karena kita nggak mau tahu, Dia Maha Tahu. Itu logika berpikirnya. Si matanya itu aja yang menjadi perbedaan. Tapi yang jelas semua agama memiliki ketidakmasuk akalannya karena dia berada di atas akal. Dalam sesuatu yang tidak masuk akal belum tentu berada di atas akal, enggak. Ya. Ada akal yang mampu memahami, ada yang tidak. Contoh mengenai ketuhanan. Tuhan itu siapa yang menciptakannya ya? Itu nggak mampu diterima akal. Kenapa? Karena nggak ada informasi untuk itu. Ya, sesuatu yang tidak diinformasikan oleh Tuhan, kita nggak bisa mengira, nggak bisa. Karena nggak mungkin mengira sesuatu yang tidak Tuhan informasikan. Tapi kayak yang informasikan mengenai misalnya penciptaan bumi, Anda masih bisa menalarkan dengan akal, nggak bisa guys. Jadi akal itu harus digunakan ya untuk segala apapun itu digunakan. Jangan salah saya, jangan Anda buang akal Anda, jangan. Karena kita ciptakan akal itu untuk berpikir. Kalau akal yang Anda diciptakan Tuhan untuk berpikir tidak Anda gunakan, apa bedanya Anda dengan orang gila? Apa bedanya Anda dengan orang nggak waras? Orang nggak waras memang nggak gunakan akal. Kita orang waras pakai akal, ya. Oke? Jadi mungkin jadi yang seperti Lukas itu jangan sampai Anda tidak menggunakan akal Anda ya. Karena Anda adalah manusia yang diciptakan dengan akal. Kita berbeda dengan hewan. Kita berbeda dengan tumbuhan. Ya. Karena ya apa bedanya orang gila dengan hewan? Sama-sama nggak pakai akal. Sama-sama nggak ada akal bahkan. Kita manusia yang normal, kita punya akal dan kita harus pakai akal kita itu ya. Jangan seperti orang nggak waras, jangan seperti hewan. Ya, oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.